Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Wang Yuan membuat persiapannya sendiri untuk mengambil alih darinya kapan saja, tetapi pada titik tertentu, suara si Masian tiba-tiba berdering, Yuan, biarkan aku menjadi yang kedua pergi. Wang Yuan mulai, tanpa sadar melirik ke arahnya. Wajah si Masian dipenuhi dengan resolusi, menatap langsung ke wajahnya, aku laki-laki. Oke, Wang Yuan tidak mengomel, hanya mengacungkan jempol ke arahnya. Pada saat ini, yang lain dari pasukan perburuan iblis ke-21 hanya bisa memikirkan Long Hao Shen. Jika dia hadir, mungkin semuanya akan berbeda. Dia pasti bisa memblokir serangan musuh semacam ini tanpa perlu meminum pil apapun. Setelah kehilangan intinya, kekuatan tim pasti akan menderita kerugian besar. Niat membunuh sedingin es sekali lagi muncul, sebagian besar melebihi intensitas terakhir kali. Dalam kegelapan, Keir perlahan menjauh, tidak menyembunyikan sosoknya sendiri dan maju perlahan ke arah Raja Iblis. Yang lain untuk sementara akan mampu bertahan melawan serangan Komandan Vien, tapi Vien Lord benar-benar ancaman mematikan bagi mereka, ancaman nyata. Keir sudah tidak punya pilihan lain. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura abu-abu yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya yang murni berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk pedang yang tajam. Keir memegang belati emas gelap di tangan kanannya yang condong ke tanah, saat tangan kirinya ditekan ke dadanya. Dia berjalan perlahan, tapi melihat ke arahnya, Vien Lord jelas menjadi panik, menggenggam pedang berat berwarna darahnya dengan kedua tangannya. Berdiri tak bergerak di tanah, pancaran merah gelap di sekitar tubuhnya tumbuh lebih kuat. Kali ini, Keir menyerang dengan serius. Jika dia tidak berhasil membunuh musuh, mereka akan musnah pada hari ini. Dia tidak tahu kapan Long Hao Shen akan kembali, tapi sekarang, dia adalah kapten sementara. Dia harus membuat jalan bagi Long Hao Shen untuk kembali dengan selamat, agar dia bisa kembali tanpa diserang oleh iblis ini. Memanfaatkan kekuatannya untuk membuat semua orang tetap hidup tidak diragukan lagi tugasnya sebagai pacar Long Hao Shen. Mata Keir telah berubah menjadi abu-abu sepenuhnya, dan di sekitar bilah tajam yang memadat di punggungnya, 6 simbol berbeda perlahan muncul. Simbol-simbol ini tidak dekat dengan huruf atau karakter apapun, tetapi pada saat mereka muncul, mereka bahkan menyebabkan Raja Iblis mundur beberapa langkah. Kejutannya begitu besar sehingga ketika Han Daoxi bergerak ke samping, sisa kavaleri Vien tidak bereaksi terhadap serangannya, dan wajah jahat mereka benar-benar panik. Mataku untukmu, bagian pertama dari 6 jalan samsara, mata samsara. Keir membuatnya bergerak dan semua niat membunuh yang intens di sekitarnya segera menghilang. Di tangan kirinya ada belati hitam pekat yang bersinar dengan kecemerlangan ungu tua. Di punggungnya, simbol pertama dari 6 simbol yang berbentuk seperti mata tiba-tiba membesar, menyembunyikan sosoknya di baliknya. Pada saat ini, Keir tampak benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya. Dari mata Vien Lord, dia menyerupai dewa kematian yang datang untuknya. Sebuah cahaya berdarah ditembakkan dan seluruh tubuh Vien Lord dan hanya mengubahnya menjadi bola berwarna darah besar. Banyak sinar berwarna darah ditembakkan dari tubuhnya, mencoba untuk menghentikan serangan Keir dari segala arah. Ini karena dia tiba-tiba menemukan bahwa bersama dengan niat membunuh yang membuatnya ngeri, persepsinya tentang Keir juga benar-benar menghilang. Saat cahaya ungu gelap terjalin, Keir sudah 30 meter jauhnya, di belakang Vien Lord. Jeritan menyedihkan terdengar dari Vien Lord saat sepertiga dari pedang berat di tangannya patah. Lebih penting lagi, dari matanya, darah berwarna hitam meluap, melawan semua harapan, dia telah menjadi buta. Di bahu kirinya, bekas luka yang dalam bisa terlihat dengan jelas. 4 anggota badan kuda iblis mimpi buruk juga patah, dan itu hanya bisa merangkak di tanah, mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Namun, mata Keir kehilangan kemampuannya untuk melihat pada saat yang sama ketika lawannya terkena. Telingaku untuk telingamu, bagian kedua dari 6 jalan samsara, telinga samsara. Keir tidak berhenti, sehitam tinta, siluetnya dikelilingi oleh warna ungu, dan pancaran sinar pedih meledak dari belati samsara, sebelum tubuhnya menghilang di tengah kegelapan, hanya meninggalkan simbol aneh di udara.
Sejak dia menyelesaikan asimilasi kompor spiritual samsara, ini adalah pertama kalinya Keir habis-habisan menggunakannya. Sebagai kompor spiritual paling kuat yang pernah ditemukan manusia, kompor ini melampaui kekuatan kompor spiritual lainnya. Vian Lord jelas tidak akan menunggu kematian tanpa daya. Dengan raungan gila, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna merah tua, dan dari dalam, ledakan keras terdengar. Pada saat ini, dia seperti seorang ksatria manusia yang menggunakan tubuh cemerlang. Memegang pedang besar di tangannya, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda iblis mimpi buruk, berputar-putar di udara saat fluktuasi energi spiritual yang mengerikan yang dilepaskan dari tubuhnya mengambil bentuk api dari neraka, menyebabkan bebatuan di tanah meleleh. Melawan semua harapan, dia segera mencoba menyelam ke bawah tanah untuk melarikan diri. Pop! Pada saat dia muncul dalam pandangan, Keir berada di samping Vian Lord, yang pelariannya segera berakhir. Seluruh tangan kanannya menghilang, berlumuran darah, dan sepasang telinganya menyemburkan darah berwarna hitam. Jeritan kesakitan yang menyedihkan, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tangan kirinya yang tersisa 4. Menghadap ke arah Keir, dengan panik meninjunya. Sebuah cahaya berwarna merah gelap tiba-tiba melewati tinjunya, dan di bawah cahaya merah tua itu, sebuah kristal merah gelap heksagonal secara mengejutkan muncul. Kristal ajaibnya. Dalam keadaan ketakutan dan kesakitan total, Vian Lord menemukan bahwa kristal ajaibnya sendiri adalah target dari serangan fatal yang diluncurkan Keir. Bahkan jika pukulannya berhasil membunuh Keir, akan sulit baginya untuk bertahan dari ini. Lidahku untukmu, jalan ketiga dari 6 jalan samsara, lidah samsara. Kecemerlangan gelap gulita secara bertahap memudar, dan cahaya ungu gelap meluas seperti pelangi, membentuk satu kesatuan dengan Keir, muncul seperti pedang dewa kematian. Selanjutnya, dia muncul sekali lagi di belakang Vian Lord. Kristal ajaib mengembun di udara, dan mengikuti berikutnya, 2 suara, ding, ding, terdengar, dan pukulan itu memotong kristal magis Raja Iblis menjadi 2, tidak memberikan ruang baginya untuk menunjukkan kekuatan brutalnya saat dia jatuh ke tanah. Siluet besar Vian Lord berhenti bergerak, dan api di sekitarnya menyala, sama seperti sebelumnya. Di bawahnya, kuda iblis mimpi buruk tampak membeku, meninggalkan bekas luka berdarah. Detik berikutnya, kepala Vian Lord ini jatuh di sebelah perut Nightmare Devil Horse. Puff puff. Mayat yang terbelah tiba-tiba jatuh, tetapi hal yang paling aneh adalah tidak ada setetes darah pun yang jatuh. Baik kuda iblis mimpi buruk dan daging Raja Iblis telah benar-benar berubah menjadi abu-abu. Sebuah cahaya berwarna merah darah bersinar dari tubuh Vian Lord, dan lingkaran berdarah meledak di udara. Dengan angin malam yang bertiup, Keir tetap tidak bergerak sama sekali, seperti patung damai yang berdiri di tengah kegelapan. Semua aura menakutkan memudar dalam sekejap, tapi dia masih berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Namun, tidak ada Grand Vian yang berani meluncurkan serangan terhadapnya. Sementara Keir melepaskan kekuatan penuh dari kompor spiritual samsara di sisi pertempuran ini, perubahan cepat terjadi dalam situasi umum medan perang. Serangan diam-diam Handausi dari belakang berhasil, dan fakta terpenting adalah serangan yang akan diluncurkan terhadap kavaleri iblis besar. Li Xin telah menunggu selama ini untuk sebuah kesempatan. Dia tahu dengan jelas bahwa ketika menghadapi Vian Lord ini, dia tidak bisa sembarangan menyerang, yang sama saja dengan bunuh diri. Dalam sekejap Keir berhasil menekan Vian Lord itu, Li Xin akhirnya mulai bergerak. Unicorn Mawar menyatu sempurna dengan energi spiritualnya sendiri, dan pada saat yang sama Handausi menyerang mereka, lampu merah menyilaukan mengikuti di belakang. Pukulan Li Xin menggunakan kekuatan penyimpanan. Dia hanya berjarak 1 langkah dari langkah kelima, dan nyaris tidak berhasil menggunakan pedang suci dengan bantuan kekuatan penyimpanan. Dengan amplifikasi lebih lanjut yang dia dapatkan dari Rose Unicorn, sepasang pedangnya menyerang. Light tone yang terang muncul di pandangan musuh. Light tone-nya benar-benar berbeda dari Long Hao Shen, kecuali dari tubuh yang juga diisi dengan esensi cahaya, itu malah penuh dengan esensi api yang mengesankan.
Pilihan lokasi untuk menyerangnya sangat cerdas, itu adalah bagian tengah formasi yang memungkinkan energi spiritual kavaleri Vien untuk dikumpulkan dan digabungkan bersama-sama. Jika dia membidik terlalu jauh ke belakang, dia bahkan tidak akan mengancam Komandan Vien, tetapi jika dia membidik terlalu jauh ke depan, itu malah akan diblokir oleh inisiatif prajuritnya sendiri. Bang! Dua iblis besar dikirim terbang oleh serangan habis-habisan Li Xin, dan hanya 5 iblis besar yang tersisa untuk melengkapi Komandan Iblis dengan energi spiritual. Setelah itu, giliran Han Daoxi untuk campur tangan, dan belatinya dengan ganas menembus ke tulang belakang leher Grand Vien, dengan sempurna memutuskan saraf pusatnya. Operasi di pihak mereka ini sudah cukup untuk menurunkan tekanan pada pertahanan, tetapi meskipun demikian, situasi di sisi gua cukup putus asa. Setelah 3 menit penuh, Han Yu tidak dapat menahan lagi, dan mundur, perisai dan pedang di tangannya benar-benar hancur berkeping-keping. Sima Xian berikut hanya melawan selama 3 pukulan sebelum keluar, menyemburkan darah, tongkatnya patah menjadi 2. Dibandingkan dengan Sima Xian, Wang Yuanyuan masih lebih baik. Meskipun dia bukan ahli dalam pertahanan, dia masih bisa melawan Komandan Vien ini dengan kekuatan. Di bawah efek gabungan dari pil meledak spiritual dan pil haus darah, dia berhasil menahannya 2 kali lebih lama dari Sima Xian. Selama dia menahan serangan berturut-turut ini, cadangan energi spiritual Komandan Vien yang datang dari belakang menurun, tetapi tidak ada cukup pejuang jarak dekat yang tersisa di gua untuk bertahan melawannya. Pada saat genting ini, siluet berkilauan dengan guntur dari Grand Beardy Demon muncul sekali lagi di medan perang, babi harta karun gambar cermin mitik telah campur tangan sekali lagi. Namun, bahkan jika cadangan energi spiritual Komandan Vien itu telah berkurang, dia masih melebihi kekuatan Grand Beardy Demon. Belum lagi fakta bahwa McDull hanya bisa meniru Grand Beardy Demon. Dalam aspek penggunaan kemampuannya, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grand Beardy Demon sejati. Selain fakta ini dia tidak memiliki belenggu berbagi jiwa untuk berbagi kerusakan. Mundur dalam kekalahan melawan serangan kuat Komandan Vien itu, dia sudah didorong kembali ke bagian dalam gua. Pada saat ini, situasi di dalam gua terlalu buruk. Bai Xiaomo dan Yi Jun telah benar-benar kehabisan energi spiritual mereka, penyembuhan Luxi tidak akan berguna bagi Grand Beardy Demon, dan dari efek samping belenggu berbagi jiwa, Han Yu, Wang Yuanyuan, Sima Xian dan Lin Xin menderita penyakit penting. Luka, Han Yu dan Sima Xian bahkan kehilangan senjata mereka sendiri. Energi spiritual Komandan Vien itu tidak mencapai jumlah yang begitu menakutkan seperti 10.000, tetapi masih mencapai 7.000 unit. Jika bagian depan mereka hancur, kedua pasukan perburuan iblis akan musnah. The Grand Beardy Demon, yang berasal dari kemampuan imitasi mitik Mirror Image Tracer Peak, dikirim terbang dengan 1 pukulan, dengan keras menabrak dinding di belakangnya. Luka yang sangat besar menyebabkan dia bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan bayangan cerminnya, dan babi harta karun gambar cermin mitik yang terluka parah merosot ke tanah. Han Yu, Wang Yuanyuan, dan Sima Xian setuju secara kebetulan untuk melemparkan diri mereka ke musuh, tetapi hanya dengan 1 gerakan menyapu, Komandan Vien mengirim mereka bertiga terbang, dan luka dalam tertinggal di tubuh Sima Xian dan Han Yu. Di dalam gua, Lin Xin adalah satu-satunya yang mempertahankan kekuatan bertarung yang relatif utuh. Meluncurkan Fire Elemental Shield dan Resisting Ring of Fire, Staff Fire Cloud Crystal yang dipegang di tangan Lin Xin gemetar saat dia bertindak sebagai garda depan terakhir tim. Tapi dia pada akhirnya tidak lebih dari seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Ah, sebuah pekikan tiba-tiba terdengar di belakang punggung Lin Xin, dan segera, suara tubuh jatuh bisa terdengar. Kemudian, cahaya keperakan muncul dengan keterkejutan di bawah kaki Komandan Vien, mencegah sosok jahat ini dari gerakan apapun. Lin Xin tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat tubuh Yi Jun diselimuti oleh cahaya putih keperakan yang kuat, dengan penuh semangat berteriak, "Cepat! Serang dia, aku tidak bisa menahannya lama-lama." Flames of Life? Itulah Flames of Life. Apa yang dilakukan Yi Jun adalah menyalakan hidupnya sendiri, tetapi ketika energi hidupnya akan habis, mantra ini juga akan berakhir. Komandan Vien tidak bergerak sedikit pun, dengan keras berdiri di dekat Lin Xin,
tetapi Lin Xin adalah seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Belenggu berbagi jiwa tidak bisa meringankan efek samping yang dibawa oleh pil. Ketika efek pil meledak spiritual dan pil haus darah menghilang, Han Yu, Wang Yuan, dan Sima Xian semuanya kehilangan kemampuan bertarung mereka, tetap sama sekali tanpa energi spiritual. Aku tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Lin Xin menyatakan dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Luxi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan peluru suci terakhir melawan Komandan Vian itu, berteriak dengan marah, jangan bilang kamu bahkan tidak bisa meluncurkan teknik bola api yang paling sederhana. Di dalam gua, hanya Lin Xin yang memiliki energi spiritual yang cukup untuk melancarkan serangan. Tetapi pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan api menyembur dari tongkat di tangannya, tetapi dia tampaknya masih tidak dapat meluncurkan satu pun mantra ofensif. Saya tidak bisa menahannya. Yi Jun berteriak keras saat darah mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Lin Xin berteriak dengan panik, melepaskan cincin api penentang. Dengan ledakan keras, iblis-iblis itu dikirim terbang keluar dari gua, yang juga mengakhiri penindasan magis Yi Jun. Kamu, Yi Jun menatap Lin Xin tanpa ekspresi, sebelum tenggelam dalam koma yang dalam. Setelah Komandan Vian dikirim terbang keluar dari gua dan tepat saat dia bersiap untuk sekali lagi meluncurkan serangan untuk membantai semua orang di dalam, cahaya terang muncul entah dari mana, memanjang ke arahnya dan menghasilkan suara mendesis yang menusuk telinga disertai dengan suara yang kuat. Aura, gelombang kekuatan ofensif yang luar biasa menyapu tempat itu. Udara terkompresi, dan bahkan jika Komandan Vian itu memiliki 6.000 unit energi spiritual, hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya adalah sosok berkepala 3 raksasa yang muncul entah dari mana, yang tubuhnya benar-benar kemasan. Bam! Pukulan pedang mengenai musuh secara langsung, sedangkan pukulan pedang kedua memotongnya menjadi 2. Komandan Vian terpotong menjadi 2 dengan satu pukulan, bersama dengan kuda iblis mimpi buruk di bawahnya. Kedua bagian dari mayatnya yang terbelah perlahan jatuh ke tanah. Dari reaksi konsumsi energi spiritual mereka, 5 iblis besar di punggungnya menyemburkan darah hitam pada saat yang sama. Howiwei melepaskan teriakan dari ketiga kepalanya pada saat yang sama, segera mengirim 5 Grand Fiends terbang. Di punggungnya, sosok Long Hao Shen berkedip, dan di bahunya, Light Elemental Fairy Yating tak henti-hentinya melepaskan cincin cahaya putih, menggunakan spiritual gathering halo untuk mengisi kembali energi spiritual Long Hao Shen dengan kecepatan kilat. Betul sekali. Pada situasi hidup dan mati ini, Long Hao Shen kembali. Pada saat ini, saat dia memegang 2 bagian terpisah dari Blue Rain, Hibiscus of Light di tangannya, tubuhnya melepaskan lingkaran cahaya yang menutupi sekeliling. Dengan bantuan Light Elemental Fairy Yating, bahkan tanpa Howiwei, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan setiap pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Jelas, serangan yang mengenai Komandan Vian ini adalah Asura Strike. Pikirkan saja kekuatan serangan Asura yang dilepaskan tanpa persiapan yang sudah dimiliki. Dan kemudian, bagaimana dengan serangan Asura yang disiapkan dalam keadaan menyimpan kekuatan? Di punggung Howiwei, Long Hao Shen telah berfokus pada pemahaman serangan Asura, dan dengan cepat menemukan bahwa serangan Asura yang baru dipelajarinya dapat melengkapi kekuatan penyimpanannya. Dengan cara ini, kekuatan ofensif Asura Strike akan menjadi lebih menakutkan. Jika dia sendirian, dia tidak mungkin menggunakan kekuatan penyimpanan di tengah pertempuran melawan banyak musuh, itu akan menjadi langkah bunuh diri. Namun, jangan pernah lupa bahwa Long Hao Shen juga bisa mengandalkan bantuan Howiwei. Duduk di punggung Howiwei, dia punya cukup waktu untuk menyelesaikan menyimpan kekuatan, dan berhasil menggunakan Komandan Vian ini sebagai persembahan pertama untuk serangan Asuranya. Dengan hampir 3.000 unit energi spiritual yang tersimpan di dalam, serangan Asura ini begitu kuat bahkan Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya saja, pada saat ini, dia tidak mungkin berkubang dalam perasaan ini. Selama kembali, dia melihat dengan heran bahwa belenggu berbagi jiwa menyebabkan dia menderita rasa sakit yang hebat. Sebagai seorang ksatria, dia secara alami bisa menyembuhkan lukanya sendiri bersama dengan luka Howiwei,
tapi bagaimana dia tidak bisa menebak bahwa teman-temannya telah menghadapi bahaya. Bergegas Hauiwei untuk kembali dengan kecepatan penuh, dia mulai menyimpan kekuatan dalam persiapan untuk Asura Strike bahkan sebelum keluar dari gua. Long Haoshen yakin bahwa musuh pasti memiliki pembangkit tenaga listrik di antara barisan mereka, jadi prioritas utama adalah menimbulkan kerusakan serius pada pemimpin pihak lain. Lebih jauh lagi, kemunculan liontin melodi abadi dapat dikatakan telah membawa Long Haoshen kemampuan untuk menggunakan rongga spiritual seorang ksatria pada langkah ke-6. Setelah sepenuhnya menggunakan kemampuan ofensif apapun, kecepatan pemulihannya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lebih lanjut menambahkan bantuan Yating, dia bisa memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan mengerikan 20 unit per detik. Long Haoshen benar-benar yakin bahwa liontin melodi abadi ini setidaknya merupakan peralatan di tingkat legendaris, dan ini hanya perkiraannya yang paling konservatif. Menempatkan 9 langkah panjang untuk digunakan, siluet Long Haoshen ini bolak-balik barisan musuh. Dia saat ini sangat cemas karena dia memiliki perasaan gelisah yang tidak menyenangkan sejak dia keluar dari gua, dan perasaan cemas itu menyebabkan dia merasa sangat gugup. Lightning Thrust menyebar seperti pantulan ilusi di atas air. Ini bukan Lightning Thrust asli, tapi Lightning Thrust yang menggunakan suplemen Ripples of Light. Mempertimbangkan budidaya Long Haoshen saat ini, bagaimana bisa Grand Fiends ini menolaknya? Brilliant World berkilauan dari belakang, dan cadangan energi spiritual Little Light memasuki tubuh Long Haoshen. Little Flame dan Little Wind juga terus melantunkan mantra peringkat bawah satu demi satu untuk menutupi sayapnya. Tak satu pun dari Grand Fiends berhasil memblokir hujan biru Long Haoshen, Hibiscus of Light. Saat pancarannya menyebar, suara pop-pop tak henti-hentinya dibunyikan. Bagi seorang Retribution Knight, Lightning Thrust tidak lebih dari keterampilan peringkat rendah, keterampilan yang biasanya digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dengan langkah lebih tinggi untuk melawan musuh dengan langkah lebih rendah, atau ketika menggabungkannya dengan kemampuan lain. Ini karena Lightning Thrust menyebarkan kekuatan, memungkinkan seseorang untuk meluncurkan banyak rangkaian serangan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jadi, ksatria berperingkat lebih tinggi pada kenyataannya jarang menggunakannya. Namun, keterampilan ini benar-benar berubah di tangan Long Haoshen ini. Setelah mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light, Lightning Thrust mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Menjaga kekuatannya yang mempesona sebagai teknik cahaya murni, sambil mendapatkan kekuatan tembus air. Menambah kekuatan Ripples of Light, kekuatan serangan ini mencapai tingkat yang sama sekali baru. Long Haoshen memahami riak cahaya baru-baru ini, dan tidak benar-benar punya waktu untuk meningkatkan Lightning Thrust sampai sekarang, tetapi meskipun demikian, Grand Iblis biasa ini dan tunggangannya tidak mungkin menghentikannya. Bekerja sama dengan Han Daoxi dan Li Xin, sisa pertempuran dengan cepat berakhir, dan keseluruhan kavaleri iblis besar dimusnahkan. Jika beberapa ingin melarikan diri, apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan penganiayaan udara terhadap Unicorn Mawar? Masing-masing dari mereka dengan mudah dibuang oleh Li Xin. Haoshen, kamu akhirnya kembali. Li Xin turun dari Rose Unicorn-nya dan kembali ke tanah, tetapi pada saat dia tiba sebelum Long Haoshen, dia menemukan dengan heran bahwa tubuh Long Haoshen gemetar saat dia berdiri di sana. Mengikuti tatapan Long Haoshen, dia menemukan bahwa di depan, Keier berdiri diam seperti patung. Bahkan dengan pertempuran sengit yang terjadi di dekatnya, dia tidak memiliki reaksi apapun. Dia hanya diam berdiri di sana seperti boneka seukuran manusia. Keier, suara Long Haoshen bergetar, dan dengan kilatan, Blue Rain, Hibiscus of Light secara otomatis menghilang dari tangannya. Mengambil beberapa langkah saat menggunakan teknik assault, dia tiba di depan Keier dalam sepersekian detik. Dengan kilatan cahaya kemasan gelap, Keier berusaha mengangkat tangan kanannya, tapi tetap tidak berhasil, karena dia langsung jatuh ke pelukan Long Haoshen. Memegangnya erat-erat, Long Haoshen langsung meluncurkan mantel suci tanpa ragu-ragu, menyelimuti Keier dan dirinya sendiri di dalamnya. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa kehidupan Keier tidak terancam sama sekali, hanya konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar, itu adalah kasus untuk energi spiritual internal dan eksternalnya.
Setelah jatuh dalam pelukan hangat Long Hao Shen, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua karena aku datang sangat terlambat. Long Hao Shen merasa menyesal bahwa dia tidak kembali lebih awal. Dengan kecerdasannya, bahkan dalam keadaan kebingungan total, dia masih bisa dengan jelas menyadari mengapa rekan satu timnya bertarung dalam pertempuran hidup dan mati ini. Ini semua karena kesalahan penilaian saya. Saya percaya bahwa tidak ada setan yang akan datang ke sini untuk saat ini, itulah sebabnya saya menjauh begitu lama. Itu semua salahku. Long Hao Shen dipenuhi dengan celaan diri, sebelum akhirnya melihat mayat yang dibantai dari Vian Lord. Iblis yang begitu besar disertai dengan kuda iblis mimpi buruk. Long Hao Shen dengan lembut membelai kepala Keier, idiot, bagaimana kamu bisa menggunakan kompor samsara lagi? Ini semua salahku. Dengan erat menarik Keier dalam pelukannya, Long Hao Shen merasa tertekan sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Saat ia memegang Keier erat, matanya menjadi benar-benar merah.